Di atas, iblis muda, pangeran dari kerajaan delapan ular, bernama Samoro. Sebuah niat membunuh yang ganas melintas di mata Samoro dan berkata, apa yang harus kulakukan? Tentu saja, aku harus membunuh semua makhluk di alam semesta ini. Pangeran, ada beberapa orang yang sangat mengerikan di antara manusia di alam semesta yang luas ini. Jika kita mengirim pasukan besar untuk menghadapi mereka, aku khawatir kita akan menderita kerugian besar dan akan dimanfaatkan oleh kerajaan pegunungan lainnya. Kata lelaki tua iblis di bawah, ia khawatir. Para iblis di alam semesta yang gelap juga terbagi menjadi beberapa kekuatan, besar dan kecil. Kekuatan-kekuatan ini akan saling bertarung dan menyerang. Beberapa dari mereka mengerikan. Kurasa mereka tidak mengerikan. Jangan khawatirkan mereka. Aku akan pergi ke pertemuan itu sendiri. Samoro tersenyum dan berbicara bersamaan. Bentuk tubuhnya mulai berubah drastis. Taring di mulutnya menghilang, kulitnya berubah, dan akhirnya, sayap iblis di belakangnya menghilang. Ia menjadi seorang pemuda dari ras manusia, berambut ungu dan sangat tampan. Terlebih lagi, dari hembusannya, tak terlihat bahwa itu adalah hembusan iblis. Seolah-olah ia telah sepenuhnya berubah menjadi manusia. Ini, di bawah, semua iblis tercengang, lalu, tubuh banyak orang gemetar, itulah getaran kegembiraan. Pangeran, apakah kau telah membangkitkan darah leluhur? Iblis tua itu gemetar. Ya, belum lama ini, aku telah membangkitkan darah leluhurku. Jalan Samoro, wajah penuh percaya diri. Di bawah, semua iblis, bersemangat, beberapa orang, bahkan air mata tua. Tuan memberkati kerajaan delapan ularku. Kerajaan delapan ularku pasti akan bangkit di tangan sang pangeran. Di masa depan, seluruh wilayah iblis akan bergema melalui nama sang pangeran. Beberapa iblis meraung kegirangan. Di antara para iblis, membangkitkan darah leluhur melambangkan bakat. Bakat yang paling menakutkan juga melambangkan potensi. Namun, membangkitkan darah leluhur iblis terlalu sulit. Belum tentu ada satu di antara ratusan juta iblis. Bagaimanapun, kerajaan iblis delapan ular tidak pernah mampu membangkitkan darah leluhur. Samoro, bisa dikatakan, adalah kebanggaan pertama dalam sejarah kerajaan iblis delapan ular. Setelah darah leluhur iblis dibangkitkan, perubahan besar akan terjadi pada bentuk tubuhnya, yang dapat berubah menjadi wujud iblis atau wujud leluhur iblis. Apa yang disebut wujud leluhur iblis itu sama seperti wujud manusia Samoro sekarang. Jika kau menjadi wujud leluhur, bahkan napasmu pun akan berubah. Kecuali jika tingkat kultivasimu terlalu tinggi, sulit untuk menemukan identitas iblis. Aku akan bergabung dengan makhluk-makhluk hidup di alam semesta Hong Huang, dan menyingkirkan beberapa yang terkuat. Kau akan segera memanggil pasukan besar untuk mengumpulkan semua penguasa Sen Huang Qihong, Sen Huang Delapan Chong, dan Sen Huang Jiu Chong. Bersama pangeran ini, kita akan menghancurkan semua makhluk di alam semesta Hong Huang. Sang Samoro mengumumkan, ya, di bawah sana, semua iblis dengan hormat menerima perintah, di mata mereka, dengan rasa hormat yang mendalam. Selama masa depan sang pangeran tidak terbatas, selama masa depan mereka cerah. Seketika, para ahli teratas dari kerajaan iblis delapan ular hampir semuanya pergi ke segala penjuru. Dan Samoro sendiri meninggalkan istana iblis delapan ular dan menghilang di antara pegunungan dan hutan yang luas. Beberapa hari kemudian, gelombang dahsyat melanda sebuah lembah. Namun setelah beberapa tarikan napas, gelombang itu menghilang, hanya menyisakan beberapa sosok muda, tergeletak di tanah, tanpa sedikit pun kehidupan. Inilah kejeniusan dari apa yang disebut 10 ras teratas di alam semesta. Sungguh mengecewakan. Dengan kedua tangan di punggungnya, Samoro itu melangkah pergi. Bagian lain dari pegunungan delapan ular, di sini, adalah suku iblis biasa. Saat ini, ada lebih dari selusin tokoh di luar suku tersebut. Lebih dari selusin orang, dari ras agung alam semesta, klan matahari, peringkat ke-31 dalam daftar Hong Huang Wanzu. Telah diselidiki dengan jelas bahwa ahli terkuat di suku ini adalah Sen Huang Bacong, dan hanya ada satu. Yang lainnya semuanya di bawah 8 tingkat Sen Huang. Kita bisa melahap mereka dengan mudah. Bagus, kalau begitu ayo pergi. Seharusnya ada banyak darah iblis di suku iblis. Setelah 2 menit, jika tidak ada keadaan khusus, ayo pergi. Lebih dari 10 Tianjiao dari klan Taeyang berkomunikasi secara diam-diam. 2 menit kemudian, lebih dari selusin Tianjiao dari klan Matahari, dengan tubuh mereka yang berkilauan, menyerbu suku iblis di depan mereka. Mundur. Namun begitu selusin Tianjiao Taiyin menyerbu suku iblis, iblis-iblis dari suku iblis itu dengan cepat mundur, seolah-olah mereka tahu mereka akan datang. Tianjiao dari klan Matahari sedikit tertegun, lalu terus mengejar iblis dan pergi. Namun saat berikutnya, suku iblis di sekitar, mengeluarkan napas teror. Setan besar muncul dan mengepung mereka di tengah. Iblis Raja, ada begitu banyak roh jahat, kita telah ditipu. Sudah berakhir, kita tamat. Lebih dari selusin klan Matahari sombong, ketakutan dan berteriak-teriak, dan wajah mereka pucat. Mereka merasa bahwa di antara iblis-iblis ini, ada 3 dewa dari 9 iblis berat, lebih dari 10 dewa dari 8 iblis. Di antara mereka, hanya 3 yang memiliki kekuatan 8 kaisar, sementara 9 iblis lainnya tidak memilikinya. Suku iblis biasa, yang mereka pikir mudah dimakan, tiba-tiba berubah menjadi binatang buas pemakan manusia. Bunuh mereka, daging dan darah yang lezat, bunuh mereka. Iblis-iblis ini tertawa, lalu mereka membunuh orang-orang dari klan Matahari dengan gila-gilaan. Ada 3 dewa, 9 iblis, dan lebih dari 10 dewa dan 8 iblis. Tianjiao dari klan Matahari ini sama sekali tidak melawan. Setelah beberapa menit, lebih dari selusin dari mereka terbunuh. Makhluk-makhluk alam semesta ini muda dan sombong. Mereka kaya akan darah dan bergizi. Mereka dapat merebus dan menghadiahi semua orang dengan segera. Seorang kaisar dewa dari 9 iblis berat mengumumkan. Iblis-iblis lain, merengek kegirangan sekaligus. Ini terjadi di seluruh 8 gunung ular. Kerajaan Iblis Ular 8, mengirimkan sejumlah besar Sen Huang Jiu Chong, para ahli Sen Huang Badong, yang berpartisipasi dalam penilaian, terus-menerus diburu. Di sisi lain, Samoro berpura-pura menjadi kebanggaan alam semesta, berbaur dengan makhluk-makhluk di alam semesta, dan memburu para penguasa tertinggi alam semesta. Untuk sementara waktu, alam semesta menderita kerugian besar dan banyak ahli gugur. Di tenggara Gunung 8 Ular, Luming, Dan, Ling Yue, dan Hua Sue masih mencari iblis untuk diburu. Ada suku iblis di barat, 160.000 mil jauhnya.
Dan mendeteksi suku iblis lain dengan formasinya. Tanpa ragu, mereka berempat menuju suku iblis tersebut. Dengan cara ini, mereka telah menghancurkan hampir 9 suku iblis dan memperoleh banyak keuntungan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menyelesaikan penilaian, tetapi juga mendapatkan panen yang melimpah. Lagi pula, di Istana Surgawi, poin prestasi dapat diubah menjadi berbagai harta. Tubuh beberapa orang bagaikan listrik, puluhan ribu mil jauhnya, bagi beberapa orang, tak butuh waktu lama untuk sampai. Suku biasa, tampaknya, tak berbeda dengan suku yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Ada beberapa iblis yang berpatroli di tembok kota. Ayo pergi. Tanpa ragu, Luming langsung menghabisi mereka. Fiu, Luming dan belum melakukannya. Ling Yue dan Hua Sui sudah mengambil langkah pertama. Beberapa anak panah menembus kehampaan dan menembak beberapa iblis yang berpatroli di tembok kota. Bahkan, itu tak menimbulkan gerakan apapun. Membunuh iblis yang berpatroli di tembok kota, dan mereka diam-diam memasuki kota. Namun, begitu mereka memasuki tembok kota, keempat orang Luming merasakan ada yang tidak beres. Pasalnya, di dalam tembok kota yang kosong, tak ada satu iblis pun yang terlihat. Tidak, aku tertipu. Berhenti. Begitu raut wajah Luming berubah, ia langsung berpikir ada yang tidak beres. Di kota, tak ada iblis yang terlihat. Kebanyakan dari mereka disergap. Dan, Ling Yue, dan Hua Sui semuanya sangat manusiawi. Mereka langsung teringat akan hal ini. Mereka berempat, baru saja keluar dari sini. Boom, dari segala arah, embusan napas yang kuat keluar, lalu bayangan iblis muncul dan mengepung mereka di tengah. Di antara mereka, beberapa iblis adalah yang paling menakutkan dan memiliki napas terkuat. Ada 2, selain itu, setidaknya ada lebih dari 10 iblis. Adapun Shen Huang Qihong, atau iblis di bawah Shen Huang Qihong, ada lebih banyak lagi, yang mengepung dan menghalangi semua jalan mundur Luming. Wajah Luming dan yang lainnya sangat muram. Jelas, ada penyergapan di antara mereka. Para iblis kuat ini telah lama menyergap di sini. Di sekeliling, mata semua iblis tertuju pada Luming dan yang lainnya. Hanya ada 4 makhluk di alam semesta, dan kultivasi mereka sangat lemah, dan yang tertinggi adalah Kaisar Dewa 4. Sepertinya mereka hanya beberapa makhluk kecil. Para iblis ini berbicara, dan banyak iblis tampak kecewa. Mereka menyergap di sini, ingin menangkap ikan besar, tapi tak disangka, mereka malah bertemu beberapa orang kecil. Di mata mereka, Luming berempat hanyalah orang kecil. Hua Sui, yang kultivasinya paling tinggi, adalah Kaisar Ilahi. Yang kedua, Ling Yue dan kultivasi ganda Kaisar Ilahi. Ya, sudah lama aku tak bertemu. Kultivasi dan juga telah meroket, mencapai tingkat kedua Kaisar Ilahi, satu tingkat lebih tinggi dari Luming. Orang ini didukung oleh keluarga kura-kura dunia. Dia memiliki banyak sumber daya dan bakat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan aksara Cina kuno asli. Kemajuannya luar biasa dan normal. Yang terlemah adalah Luming, sang kaisar. Kultivasi seperti itu, di mata para iblis ini, memang udang kecil. Kalian, keluar dan selesaikan mereka. Jangan terlalu berisik. Setelah menyelesaikannya, teruslah menyergap. Seorang kaisar dewa, 9 iblis berat, memimpin beberapa bawahan. Beberapa bawahan ini adalah eksistensi Kaisar 7. Menurutnya, itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah eksistensi 7 lapis Luming. Bunuh. Beberapa iblis berat 7, mengepakkan sayap mereka, menuju Luming, membunuh 4 dari mereka. Sejujurnya, pencapaian Luming saja tidak dapat memastikan ketujuh iblis Kaisar Dewa ini. Namun, mereka memiliki eksistensi pembunuh besar. Terobos ke kiri, Luming berbicara kepada Ling Yue. Di depan dan di belakang mereka, ada seorang Dewa Jiuxiong yang kuat, tetapi di sisi kiri dan kanan, tidak ada satupun dari mereka. Ini adalah waktu yang tepat untuk menerobos. Dalam sekejap mata, beberapa Master Dewa Jiuxiong telah bergegas ke Luming dan pedang iblis mereka menebas mereka. Angin kencang, Luming langsung mengeluarkan manik angin, mengeluarkan angin kencang yang mengerikan, menyapu. 7 iblis berat Kaisar Dewa langsung diselimuti angin kencang, dan mereka berturut-turut mengirimkan beberapa jeritan dan jatuh di tempat. Ketika Luming mengeluarkan manik angin, mereka telah meledak ke kiri. Dalam proses bergegas keluar, Ling Yue telah mengeluarkan darah dengan busur roh, energi tak berujung, dituangkan ke dalam darah dengan busur roh. Bas, Ling Yue membuka busurnya terus-menerus. Beberapa anak panah berubah menjadi cahaya pelangi yang indah, yang melesat ke sisi kiri dan para dewa kuat dari 8 dewa berat. Cepat, terlalu cepat, panah itu menembus kehampaan, dan dalam sekejap, panah itu berada di hadapan beberapa dewa dan 8 iblis berat. Teror, krisis, perasaan-perasaan ini, mengalir dari hati beberapa iblis. 8 iblis berat meraung, dan tubuh mereka dipenuhi roh jahat. Di hadapan mereka, mereka memasang lebih dari 10 pertahanan. Pada saat yang sama, pedang iblis di tangan mereka, dengan kuat menebas anak panah Ling Yue. Raungan dan dentuman, pedang iblis itu tepat mengenai puncak anak panah dan meledak dengan suara gemuruh. Namun, pedang di tangan beberapa iblis bergetar hebat. Telapak tangan mereka langsung hancur oleh getaran yang dahsyat, tulang-tulang mereka patah, dan daging serta darah berhamburan kemana-mana. Pedang iblis di tangan mereka langsung terlempar dari tangan mereka. Anak panah terus-menerus mengenai pertahanan mereka. Bagaikan paku baja yang mengenai tahu. Tubuh mereka dipenuhi lebih dari selusin pertahanan ki iblis, dan dalam sekejap mereka telah ditembus anak panah. Beberapa iblis tingkat 8 Kaisar Dewa, mata mereka terbelalak lebar, menunjukkan ekspresi yang luar biasa, lalu mereka berteriak, tubuh mereka langsung meledak, dan jatuh di tempat. Ling Yue berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan busur raja dengan darah, yang setara dengan seorang Master Shen Huang Jiuchong. Master Shen Huang Jiuchong, yang kedua membunuh Shen Huang 8, sangat normal. Beberapa Master Shen Huang Bazong terbunuh. 4 orang Luming bergegas ke sisi kiri tembok kota. Luming terus-menerus menarik beberapa angin kencang ke arah iblis-iblis lain. Puluhan iblis tersapu oleh angin kencang itu. Kalian mencari kematian, bunuh. Pada saat ini, iblis-iblis lain akhirnya bereaksi, termasuk 2 iblis kuat dari Kaisar Jiuchong. Sebelumnya, mereka memandang rendah Luming dan berpikir bahwa mereka tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Ketika Luming mulai bertarung, reaksi mereka sedikit melambat, dan mereka membunuh banyak ahli secara berurutan. Pada saat itu, 2 dewa dari 9 iblis berat bergandengan tangan dengan marah, berjuang untuk memotong pisau.
Dua pisau cahaya langsung melintasi jarak ribuan mil, menebas Luming dan Ling Yuwei. Karena pemain utama tadi adalah Luming dan Ling Yuwei. Tidak bagus, wajah Luming dan Ling Yuwei menjadi berat. Keberadaan Shen Huang Jiuchong benar-benar mengerikan. Bahkan jika mereka telah memimpin dan saling menyerang secara mengejutkan, mereka masih tidak dapat menghindari serangan dari Master Shen Huang Jiuchong. Begitu pihak lawan bergerak, serangan mengerikan itu langsung mengunci mereka, menghalangi jalan mundur mereka, dan melancarkan serangan maut. Ling Yuwei langsung berbalik, menarik tali busur, dan menembakkan anak panah hijau, ke arah salah satu cahaya pedang. Ling Yuwei menembakkan panah dari Istana Roh dengan darah, tetapi panahnya hanya mampu menangkis serangan Kaisar Dewa Jiuchong. Ahli lain dari Kaisar Dewa Jiuchong, Dao Guang, terus menebas Luming. Di tangan Luming, tongkat es Xuan muncul. Pada saat ini, sulit untuk bersembunyi. Boom, tongkat es Xuan tiba-tiba membesar, menyapu miring, dan bertabrakan dengan pedang iblis. Terdengar dua guntur, dan serangan dari kedua belah pihak pecah satu demi satu. Semua iblis di tempat kejadian terkejut. Serangan Luming dan Ling Yuwei benar-benar dapat menangkis serangan Kaisar Dewa Jiuchong, yang benar-benar mengerikan. Mereka adalah dua monster tak tertandingi dari alam semesta Hong Huang. Membunuh mereka benar-benar merugikan alam semesta Hong Huang. Ya, daging dan darah mereka benar-benar obat mujarab. Keberadaan kedua Kaisar Dewa Jiuchong meraung, tubuh mereka seperti kilat menyambar, membunuh mereka ke arah Luming. 9 iblis berat Kaisar Dewa terlalu cepat, Luming dan yang lainnya ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa melarikan diri. Hanya berhadapan langsung. Boom, Luming mengendalikan tongkat es Xuan dan mengubahnya menjadi tongkat raksasa seukuran gunung. Tongkat itu melesat ke arah iblis Kaisar Jiuchong. Namun, Ling Yuwei sekali lagi menarik busur Raja Iblis Darah dan menembakkan anak panah. Serangan kedua belah pihak kembali berbenturan dan saling berbalas. Namun, wajah Luming dan Ling Yuwei sangat muram. Situasi mereka akan semakin buruk jika terus seperti ini. Ketika Luming dan Ling Yuwei mengendalikan para pembunuh besar, meskipun mereka dapat melepaskan kekuatan 9 Kaisar Ilahi, mereka tidak dapat bertahan lama. Setiap serangan menghabiskan banyak energi, dan mereka akan kelelahan setelah beberapa gerakan. Meskipun ada dua iblis, Kaisar Ilahi sejati 9 Kaisar tidak akan kesulitan bahkan jika mereka bertarung ratusan gerakan. Inilah kelemahan mereka, dan juga kelemahan para pembunuh besar. Bagaimanapun, mereka bukanlah kekuatan sejati mereka. Mereka hanya digunakan untuk melindungi diri di saat-saat kritis. Mereka tidak dapat digunakan untuk pertempuran jangka panjang. Meskipun mereka dapat menghasilkan kekuatan mematikan yang mengerikan, mereka tidak dapat bertahan lama. Menghadapi Kaisar Jiuchong yang sebenarnya, mereka jelas tak terkalahkan. Ketika klan Feixing dihancurkan, ia mampu mengalahkan Patriark Feixing berkat bantuan Master Aula Yunyu. Luming tiba-tiba mengeluarkan kekuatan serangan Shen Huang Jiuchong, yang mengejutkan Sekte Feixing. Kemudian, Master Aula Yunyu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, yang akhirnya mengalahkan pemimpin Sekte Feixing. Jika Luming dan Patriark Sekte Feixing dipilih, Luming pasti akan menemui jalan buntu. Tunggu dulu, aku akan mengatur pertempuran. Dan meraung, tubuhnya terus berenang, rune tak berujung, dari tangannya, dari kakinya, dan bahkan dari tubuhnya, ke dalam kehampaan, ke dalam bumi. Alisnya berkilau, ada gelombang yang familiar bagi Luming. Itu adalah fluktuasi karakter Tiongkok kuno asli. Dan sedang menyiapkan formasi. Baiklah, serahkan pada kami. Kalian akan melakukan yang terbaik. Pada saat yang sama, angin kencang keluar dari manik-manik angin dan menyerbu para iblis ke segala arah. Dan Luming mengendalikan tongkat es Xuan dengan seluruh kekuatannya, dan melesat ke arah iblis Kaisar Jiuchong. Ling Yuwei, juga dengan seluruh kekuatannya, mendesak busur Raja Iblis Darah. Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, Hua Sui tidak dapat membantu sama sekali dan hanya bisa melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dan tanpa gangguan, dikerahkan sepenuhnya. Boom, boom, Luming dan ahli Shen Huang Jiuchong bertarung beberapa gerakan berturut-turut. Meskipun mereka menangkis serangan itu, wajah Luming memucat. 4 atau 5 jurus telah dilancarkan sebelumnya dan sesudahnya. Luming merasakan kekuatan tabu, dan konsumsinya sangat serius. Jika terus seperti ini, ia tidak akan mampu menahan beberapa jurus. Di sisi lain, Ling Yuwei juga tidak jauh lebih baik. Meskipun ia dapat menahan beberapa jurus lagi, ia tidak akan bertahan lama. Bertahanlah, tatapan mata Luming tajam dan tak tertandingi. Ia merasa setiap sel di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan energi. Kecepatannya sangat cepat. Ini adalah simbol potensi yang tertindas. Potensi, dalam cedera, di masa kritis kehidupan, akan menindas. Namun, ketika berada di bawah tekanan kuat, ia juga dapat menindas potensi. Sekarang, misalnya, Luming berada di bawah tekanan yang luar biasa. Jika Anda tidak saling menghalangi, mereka akan mati. Anda dapat membayangkan betapa besar tekanan yang ada. Potensi dalam sel terus-menerus muncul dan berubah menjadi kekuatan Luming sendiri. Dengan tekad yang kuat, Luming dan pihak lain melawan 3 jurus. Apakah kamu baik-baik saja? Luming berteriak pada Dan. Sekarang, hampir, Dan meraung, dan ada banyak rune di tubuhnya. Bahkan ketika dia berbicara, dia juga memuntahkan banyak rune di mulutnya. Boom, Luming menentang keberadaan Shen Huang Jiuchong dari keluarga iblis. Kali ini, tubuh Luming bergetar hebat, dan dia hampir tidak bisa memegang tongkat es di tangannya. Tulang lengannya retak dan mulutnya berlumuran darah. Luming telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran yang terus-menerus. Saat ini, meskipun dia hampir tidak mengendalikan tongkat es Xuan, kekuatan serangannya masih berada di puncaknya dan sulit untuk menangkis serangan lawan. Nak, matilah untukku. Iblis Shen Huang Jiuchong meraung. Ia memegang pisau iblis di tangan kanannya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan pisau. Di sisi lain, ia mengeluarkan cakar iblis dan menangkap Luming. Luming mengendalikan tongkat es Xuan dengan sekuat tenaga dan menangkis pisau lawan. Tubuhnya bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Namun, Luming tidak sepenuhnya menghindari cakar iblis itu. Meskipun Luming terus memancarkan teknik angin roh yang hebat, ia masih tersapu oleh kekuatan cakar lawan, dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Muyun, seru Ling Yuwei, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Ia ingin menyelamatkan Luming, tetapi saat ini, ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan ia hampir kelelahan. Baiklah, saat itu, Dan meraung kegirangan.
Kemudian, rune tak berujung dari langit dan bumi muncul dan menjadi barisan besar. Barisan besar itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Detik berikutnya, sinar-sinar ini berubah menjadi raksasa emas. Dalam sekejap, setidaknya ratusan raksasa emas muncul. Raksasa-raksasa emas ini muncul dari udara tipis, menyerbu para iblis, terutama 2 dewa dan 9 iblis berat. Serangan 2 dewa dan 9 iblis terhenti. Keluar dari sini, 9 iblis berat yang bertarung dengan Luming mengayunkan pedang iblis dan menatap para raksasa emas. Zizizi, pedang iblis lawan menebas raksasa emas itu, dan mengeluarkan suara yang menusuk. Sebenarnya, pedang itu tidak menembus raksasa emas itu, tetapi hanya memotongnya, meninggalkan bekas pisau pada mereka. Raksasa-raksasa emas ini terpotong dan terbang keluar, dan banyak raksasa emas menyerbu iblis. Meskipun kekuatan serangan raksasa emas ini tidak terlalu bagus, tetapi kekuatan pertahanannya luar biasa. Untuk sementara waktu, mereka benar-benar memblokir serangan iblis di tempat kejadian. Terlebih lagi, ratusan raksasa emas, yang terbuat dari dinding logam tebal, menghadang semua iblis. Namun, raksasa emas itu tidak akan menyerang Luming. Ayo pergi, pertempuran ini tidak akan menghentikan mereka terlalu lama. Teriak Dandan, jangan panggil Dandan, Luming dan Ling Yue, mereka semua tahu apa yang harus dilakukan, berempat menjadi 4 aliran cahaya, dan terbang cepat ke kejauhan. Sialan, bunuh dia, pergi dari sini. Para penguasa iblis meraung dan menyerang raksasa emas itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya, beberapa raksasa emas tidak dapat menahan serangan itu, dan dihancurkan oleh keberadaan 2 kaisar Dewa Jiuchong. Namun, raksasa emas ini hancur berkeping-keping, dan yang lainnya bergegas. Ketika mereka meledak, sejumlah besar raksasa emas bergegas keluar, keempat sosok Luming telah menghilang. Para penguasa iblis ini sangat buruk rupa, mereka tidak boleh pergi jauh. Mereka akan mengirimkan berita bahwa 9 penguasa kaisar dewa akan mengepung mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Kita tidak bisa melepaskan roh jahat absolut alam semesta di tanah banjir dan gurun. Selain itu, sampaikan berita itu kepada pangeran. Aku yakin pangeran akan tertarik. Seorang kaisar dewa, 9 penguasa iblis berat, mengirimkan perintah satu demi satu. Keempat anak buah Luming berlari sekuat tenaga selama 1 jam. Akhirnya mereka berhasil menyingkirkan sang master iblis dan berhenti. Muyun, kau baik-baik saja. Ling Yue menatap Luming dengan cemas. Saat ini, Luming tampak menyedihkan. Separuh tubuhnya patah, tulang-tulangnya terekspos, dan organ-organ dalamnya tampak sangat rapuh. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luming tersenyum, sel-sel tubuhnya terus-menerus mengeluarkan energi, lukanya pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Terlihat jelas bahwa tulang-tulangnya secara otomatis terhubung, lukanya cepat sembuh, dan semangatnya menjadi kuat. Tut, vitalitas seperti ini, nak, kau kecoa abadi, tidak, bahkan lebih baik daripada Xiao Qiang. Ketika Dandan menatap Luming, ia terkejut, dan matanya penuh kejutan. Kau Xiao Qiang, Luming tidak senang, tetapi hatinya juga sedikit terkejut. Barang Dandan ini, setelah sekian lama tak terlihat, kekuatannya melonjak pesat. Formasi besar di bawah kain tadi mampu memblokir serangan Shen Huang Jiuchong. Meskipun raksasa emas itu tidak memiliki kekuatan serangan, dan butuh beberapa waktu untuk membentuk formasi tersebut, yang memang tidak instan, tetapi cukup menakjubkan. Luming berspekulasi bahwa ini terkait dengan aksara Cina kuno asli, Dandan. Apa aksara Cina kuno asli yang diperoleh Dandan? Jelas ada hubungannya dengan formasi rune. Apakah itu formasi? Pikir Luming. Ia pernah mendengar kata Liang Zijue menyebutkan bahwa kata kuno asli, arai, sangat misterius. Setelah menguasai kata kuno asli, arai, ia dapat memahami rune tak berujung dan arai tak berujung dari karakter arai. Ketika berkultivasi hingga tingkat tinggi, arai apapun dapat digunakan sesuka hati. Bahkan dapat membentuk arai pembunuh besar untuk menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan sungai bintang, dan menembus bidang bintang. Ini sangat mengerikan. Jika Dandan mendapatkan karakter Cina kuno asli, arai, tidak mengherankan jika ia dapat membentuk arai seperti itu dengan kultivasi ganda kaisar. Mereka berempat beristirahat di sini. Setelah beberapa jam, luka Luming telah pulih. Terlebih lagi, Luming menyadari bahwa kultivasinya lebih baik dari sebelumnya, dan ia melangkah menuju dualitas kaisar. Aku masih memiliki setidaknya 80% potensi dalam selku, yang cukup untuk bertahan selama beberapa waktu. Pikir Luming, 80% miliknya saat ini tidak setingkat 80% sebelumnya. Setelah menembus alam dewa, potensi yang tersimpan di dalam selnya meningkat pesat. Saat berada di alam dewa, Luming menyerap 100 inti kayu roh, dan potensi yang tersimpan di dalam selnya bisa mencapai 100%. Saat Luming berada di pavilion Yunyu sebelumnya, ia meluangkan waktu untuk menyerap inti kayu roh, menyerap 3000 inti kayu roh sepenuhnya, lalu menyimpan potensi selnya. Jumlahnya 3000, 30 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang, potensi Luming luar biasa. Selama ia terus-menerus diilhami, kultivasinya dapat ditingkatkan. Setengah hari kemudian, Luming berempat kembali ke kondisi puncak mereka, dan kemudian membahas rencana selanjutnya. Dalam suku biasa, seharusnya tidak ada begitu banyak iblis kuat, tetapi ada begitu banyak iblis kuat. Apakah kerajaan iblis 8 ular yang telah bergerak? Luming bertanya. Kemungkinan besar gunung 8 ular, suku iblis biasa, tidak dapat mengirimkan begitu banyak orang kuat sekaligus. Kemungkinan besar kerajaan iblis 8 ular yang telah melakukannya. Kata Ling Yue, wajah beberapa orang tampak serius. Jika itu kerajaan iblis 8 ular, mereka harus berhati-hati selanjutnya. Jika itu kerajaan iblis 8 ular, maka suku-suku itu mungkin akan menjadi jebakan. Selanjutnya, kita hanya bisa memburu iblis-iblis yang tersisa. Luming berkata, berikan padaku, aku akan menjelajahinya lagi dengan formasi. Dandan, yang baru saja akan menyerahkan, memasang formasi untuk menjelajah, tetapi pada saat ini, wajah beberapa orang di Luming berubah. Karena, dari arah yang benar, terdengar suara keras yang memecah udara. Ada orang-orang kuat mendekat, dan kecepatannya sangat tinggi. Bukan, itu iblis. Pergi. Luming tampak muram dan berteriak keras. Karena, di arah yang benar, ada beberapa iblis. Iblis-iblis ini, napasnya sangat mengerikan. Total ada 5 iblis, 3 diantaranya adalah dewa dan kaisar tingkat 9, dan 2 lainnya adalah dewa dan kaisar tingkat 8.
Ling Yue dan Dandan, mereka juga menemukan pemimpin iblis. Tidak mau, mereka berubah menjadi beberapa cahaya pelangi, menuju ke arah kiri. Itu anak-anak, jangan pergi. Iblis-iblis kuat itu meraung dan meraung ke arah Luming. Mereka mengejar mereka dengan sangat cepat. Khususnya, 3 iblis dewa dan kaisar tingkat 9, kecepatannya bahkan lebih menakjubkan, dalam kecepatan yang cepat mendekati Luming. Namun, jarak antara kedua belah pihak masih setidaknya puluhan ribu mil. Jika jaraknya terlalu jauh, kekuatan beberapa dewa dan kaisar tingkat 9 iblis berat tidak terlalu kuat karena jaraknya terlalu jauh. Mereka akan mendekat sedikit, lalu mereka akan melakukannya. Tetapi tiba-tiba, di depan mereka, muncul susunan rune yang padat. Budaya rune ini membentuk serangkaian susunan, lalu mereka mengumpulkan rantai dan bergerak menuju susunan tersebut. Ternyata Dandan telah memasang susunan di udara selama penerbangan. Hanya susunan itu, juga ingin menghentikanku, hancurkan untukku. Pergilah, 9 iblis berat kaisar dewa minum dan cakar iblis merobek rantai. Tidak hanya itu, seluruh susunan sihir pun hancur. Lagi pula, ini sementara diatur oleh Dandan, dengan kekuatan terbatas, yang tentu saja menyulitkan 3 dewa dan 9 iblis berat. Tapi bukan berarti itu tidak berhasil. Kecepatan mereka, atau sedikit dampaknya, sedikit melambat. Itu sudah cukup, sulit bagi mereka untuk mengejar Luming untuk sementara waktu. Sialan, 3 dewa, 9 iblis berat, sangat marah dan bertarung dengan keras. Namun, di udara, muncul susunan sihir terus-menerus. Setiap susunan sihir tidak dapat menghentikan mereka, tetapi mereka dapat berperan dalam memperlambat kecepatan mereka. Dengan cara ini, jarak antara Luming dan penguasa iblis selalu puluhan ribu mil. Sementara Luming dan Dandan terbang, mereka sedang menyusun formasi. Meskipun formasi ini bersifat sementara, mereka dapat menghentikan para iblis untuk sementara waktu. Meskipun hanya sementara, itu sudah cukup bagi mereka untuk melarikan diri. Setiap kali kedua belah pihak mendekat, para iblis kuat itu akan dihalangi oleh formasi. Kemudian, jarak antara kedua belah pihak semakin melebar, dan kini hanya tersisa puluhan ribu mil. Sialan, beberapa iblis kuat sangat marah. Setiap kali mereka menyerang, mereka menghancurkan formasi yang dipasang Dandan. Namun, mereka tidak dapat mengejar Luming dan yang lainnya. Kerumunan itu mengejar dan melarikan diri, melompat ratusan ribu mil dalam sekejap. Tiba-tiba, Luming dan yang lainnya, yang sedang melarikan diri, mengubah ekspresi mereka. Karena, dari depan, mereka juga menemukan aura yang kuat, pada saat yang sama, disertai oleh aura jahat yang kuat. Di depan mereka, ada iblis lagi. Sekelompok iblis, setidaknya puluhan jumlahnya, dengan 2 aura yang sangat mengerikan, mencapai Kaisar 9. Iblis-iblis ini menemukan Luming dan langsung membunuh mereka. Di kedua belah pihak, ada iblis. Mereka hanya bisa berlari ke kanan dan melarikan diri ke kanan. Bunuh, 2 iblis, bersama-sama menuju Luming, mereka mengejar. Iblis dari kedua belah pihak berkumpul. Jumlah 9 iblis berat Shen Huang telah mencapai 5, dan 8 iblis Shen Huang hampir 20. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Begitu banyak iblis berkumpul untuk melancarkan serangan bersama. Formasi di bawah kain dan dapat memainkan peran yang lebih lemah. Oleh karena itu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Wajah keempat orang Luming sangat bermartabat. Tidak baik terus seperti ini. Jika mereka tertangkap, mereka tidak dapat melawan. Kedua belah pihak telah terbang sejauh lebih dari 100.000 li, dan jarak antara kedua belah pihak telah mendekati 10.000 li. Fiu, beberapa dari 9 iblis berat Kaisar Ilahi memotong pedang iblis. Pedang itu menembus kehampaan, dan dalam sekejap melewati jarak ribuan mil, dan menebas Luming dan Ling Yue. Ling Yue hendak mendesak busur Raja Iblis Darah untuk melawan. Jangan gunakan kekuatanmu untuk menghadapinya. Luming berkata kepada Ling Yue, lalu mengeluarkan manik angin, terus-menerus mengeluarkan kekuatan di dalam manik angin. Angin kencang di dalam manik angin terus-menerus keluar dan menyerbu ke belakang membentuk dinding angin. Iblis itu menebas bilah pedang, menebas dinding angin, kedua belah pihak mengeluarkan raungan dahsyat, akhirnya dinding angin itu hancur. Namun, karena jarak hampir 10.000 mil antara kedua belah pihak, kekuatan serangan bilah pedang lawan belum mencapai puncaknya, sehingga sangat melemah. Meskipun dinding angin telah hancur, kekuatannya hampir menghilang. Sisa kekuatannya dengan mudah dihalangi oleh Luming dan yang lainnya. Baiklah, lihat berapa banyak serangan yang bisa kalian halangi. Terus serang. 5 dewa dan 9 iblis berat mendengus dingin dan terus-menerus membombardir. Pedang menembus udara untuk membunuh mereka. Cakar ajaib mencengkeram dan meledakkan kehampaan, menekan Luming dan yang lainnya. Namun, Luming terus-menerus menarik kekuatan di dalam manik angin untuk menghalangi serangan orang kuat iblis itu. Namun, seiring jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, manik angin semakin sulit untuk menahan serangan pihak lain. Selalu ada pedang yang menembus dinding angin dan mengaum ke arah Luming. Situasi semakin tidak menguntungkan bagi Luming dan yang lainnya. Pada saat ini, Luming dan yang lainnya, tatapan mereka bergerak. Karena di depan mereka, ada banyak makhluk. Tapi kali ini, bukan iblis, melainkan malaikat. Sekelompok malaikat, yang sebagian besar adalah kenalan Luming, adalah orang-orang yang mengepung Ling Yue. Tentu saja, ada lebih banyak orang di sini. Ada lebih dari 20 orang. Jelas bahwa 2 kelompok malaikat berkumpul bersama. Para malaikat ini, tiba-tiba, melihat Luming dan mereka, dan segera, mata mereka meledak dengan niat membunuh. Itu Ling Yue, dan Moyun itu. Kita bertemu lagi. Kali ini, jangan biarkan mereka lari. Lakukan yang terbaik. Para malaikat ini hendak membunuh Luming. Tetapi mereka tertegun karena mereka menemukan bahwa setelah melihat mereka, mereka tidak melarikan diri, tetapi bergegas ke arah mereka. Bagaimana situasinya? Melihat bahwa mereka tidak pergi, mereka bergegas ke arah mereka. Bukankah ini perburuan kematian? Tetapi segera, wajah mereka berubah. Karena, mereka juga menemukan iblis yang kuat di belakang. Mereka akhirnya tahu mengapa Luming dan mereka bergegas ke arah mereka, karena Luming dikejar oleh pasukan iblis. Ini untuk menggunakan mereka sebagai perisai. Sialan, malaikat meraung. Semua malaikat berbalik dan pergi. Mereka bisa merasakan kengerian para iblis di belakang mereka. Ada 5 iblis kuat dari Shen Huang Jiuchong. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur Shen Huang Jiuchong, mereka jelas bukan lawan para iblis ini.
Penting untuk membunuh Luming dan melarikan diri demi mereka. Saudara-saudara dari keluarga malaikat, apa yang kalian lari? Berhenti dan basmi iblis-iblis terkutuk ini bersama-sama. Luming berteriak dan segera mengejar klan malaikat. Siapa saudara-saudaramu? Kita musuh, sialan. Keluar dari sini sekarang. Banyak malaikat meraung. Namun, Luming dan yang lainnya akhirnya menemukan perisai. Bagaimana mungkin mereka bisa pergi dengan mudah? Tarik klan malaikat ini ke dalam air, dan mereka akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Ketiga belah pihak berlari ke depan. Luming, mereka hanya ribuan mil jauhnya dari keluarga malaikat. Mati untukku. Di antara mereka, Tianjiao, keluarga malaikat yang kuat, dengan marah menyerang Luming. Cahaya pedang dari pedang malaikat menebas mereka dan diblokir oleh mereka. Dan, jangan pedulikan iblis di belakang, siapkan barisan di depan, blokir para malaikat dan tarik mereka ke dalam air. Luming menuju Dandan. Namun, mata Dandan tiba-tiba bersinar terang. Bagaimana kau tahu namaku? Siapa kau? Dandan menatap Luming. Sarang, Luming diam-diam memarahi dirinya sendiri. Dia sedang terburu-buru tadi, tetapi dia mengatakan sesuatu. Nama Dandan diberikan olehnya. Hanya sedikit orang yang akan menyebutnya seperti itu. Barang-barang itu harus diragukan. Tapi ini bukan saatnya untuk menjelaskan. Setelah aku keluar dari sini, aku akan menjelaskannya padamu. Ayo pergi, Luming berkata kepada Dandan. Hei, Dandan terkekeh beberapa kali dan menatap Luming dengan penuh makna. Kemudian ia mengisi tubuhnya dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dan menuangkannya ke dalam kehampaan, lalu menghilang. Ketiga belah pihak bertarung dengan kecerdasan dan keberanian, terbang ribuan mil dalam sekejap mata. Hentikan, saat ini, Dandan berteriak dan tangannya dihentakkan. Tiba-tiba, di kehampaan di depan, sebuah barisan besar muncul di depan keluarga-keluarga malaikat itu. Barisan besar ini, yang memadatkan pedang-pedang berkilau yang tak terhitung jumlahnya, menebas keluarga-keluarga malaikat itu di masa lalu.